مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya di sini cuma memberi sedikit materi, hanya kurang lebih 10 menit. Tapi penting untuk tahu saya ini siapa, kita ini dari mana, akan kemana, di sini untuk apa, di sini berapa lama, harus tahu. Bayangkan nanti kita di akhirat ternyata tempatnya tidak ada. Jadi mau booking tempat, disinilah tempatnya. Di alam yang disuruh tidak lain kecuali untuk beramal. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Yang tidur sama kita tadi malam sama-sama tidur, tidak semuanya bangun pagi ini. Ada yang dibangunkan oleh ibunya. Nak, bangun, bentar lagi kamu ke kampus. Ternyata dokter dipanggil memeriksa anak tersebut telah tidak bernyawa. Hadirin masyarakat muslimin, akhir-akhir ini kita sering kali mendengar berita duka dari kerabat kita, teman maupun kerabat dari teman kita. Berita kematian yang sampai kepada kita merupakan pengingat bahwa bisa saja pada suatu hari berita kematian kita yang sampai kepada kerabat lainnya. Hal ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Hadirin masyarakat muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yaitu Kullu nafsin saikatul maiti summa turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi yakinlah bahwa kita ini sedang dalam antrian menuju kematian. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jadikan dunia ini sebagai tempat untuk melakukan sebanyak mungkin amal, karena di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah hisab. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak arah dan rintangan, serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallahu inna lil maiti sakarat. Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa dicabut, nafas kita tersengal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surah Al-Kahf ayat 19. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput? Sudah cukupkah bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan selanjutnya menuju alam akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita bertemu Rabb kita? Sudah layakkah kita untuk ditempatkan di dalam surga beserta kemewahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Mati dengan husnul khotimah, dengan ridho dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30.
Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia, apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Misalnya pecandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.